Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, dalam video pembelajaran KD Debat 1 ini, kita akan mempelajari konsep debat. Dalam kehidupan ini, kita sering menemukan hal-hal yang kontroversial yang mengundang perdebatan. Misalnya tentang hukuman mati. Masyarakat masih pro dan kontra terhadap hukuman mati. Dalam kehidupan bernegara, kebijakan pemerintah juga sering mengundang perdebatan di parlemen. Perdebatan bukan untuk mencari menang atau kalah, tetapi debat dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kalian dapat menjelaskan apa itu debat. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan unsur-unsur debat, jenis-jenis debat, tata cara debat, dan etika debat. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan struktur argumen dan sanggahan. Baik anak-anak, mari kita ikuti penjelasan saya lebih lanjut. Baik anak-anak, mari kita dalami lebih lanjut mengenai debat dan seluk-beluknya. Kalian tentu sering mendengar kata debat. Sebenarnya apa itu debat? Debat adalah salah satu jenis komunikasi dua arah yang mengadu argumentasi antara kedua belah pihak, baik perseorangan maupun kelompok. Menurut KBBI, debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberikan alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Dari pengertian tersebut, ada ciri-ciri debat. Yang pertama, debat adalah jenis komunikasi dua arah. Yang kedua, ada dua pihak yang berhadapan. Ketiga, adu argumentasi mengenai satu topik. Yang keempat, mempertahankan argumentasi dengan alasan yang akurat. Apa manfaat debat bagi kalian? Yang pertama, debat dapat melatihkan kemampuan berbicara, melatihkan keberanian berbicara. Yang dimaksud di sini adalah kemampuan berbicara secara formal dan terstruktur atau sistematis. Kedua, membangun kemampuan analisis dan bernalar kritis. Ketiga, melatih berpikir sistematis. 2 dan 3 ini terjadi ketika kalian berargumentasi terhadap satu topik atau mosi. Hal itu tentu membutuhkan analisis, penalaran, dan kekritisan untuk memberikan bukti. Keempat, melatihkan kemampuan merespon pendapat orang dengan cepat. Ketika lawan berbicara menyampaikan argumen dengan bukti-bukti, kalian harus mampu mencermati dan segera merespon dengan cepat. Kelima, melatih kemampuan menilai dan mengklarifikasi pendapat orang lain. Unsur-unsur debat. 1. Ada topik atau mosi debat. Mosi yang baik adalah mosi yang mengandung kontroversi atau pro kontra. Contoh mosi yang baik, hukuman kebiri untuk pelaku kejahatan seksual. Mosi ini tentu mengundang pro dan kontra. Sedangkan mosi yang tidak baik adalah mosi yang cenderung memenangkan satu pihak. Contoh, iklan rokok harus dilarang. Mosi ini tentu akan memenangkan pihak pro. Unsur debat yang kedua, ada pihak yang setuju terhadap mosi atau afirmatif atau pro, atau dalam debat parlemen disebut pihak pemerintah. Yang ketiga, ada pihak yang menolak terhadap mosi atau negatif atau kontra, atau dalam debat parlemen disebut oposisi. Unsur debat yang keempat, ada moderator yang mengatur alur pembicaraan. Yang kelima, ada pengatur waktu yang memberi tanda bahwa waktu berbicara sudah selesai. Unsur debat terakhir, ada juri atau panelis yang menilai debat.
Di dunia ini dikenal ada beberapa sistem debat. Yang pertama, debat sistem parlemen Australia. Sistem ini adalah sistem debat pertama di dunia. Dalam sistem ini ada dua kelompok berhadapan. Pihak yang pro terhadap mosi disebut pihak pemerintah, dan pihak yang menolak atau kontra terhadap mosi disebut pihak oposisi. Alur permainan sistem debat parlemen Australia ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang kedua, debat sistem parlemen Asia. Debat sistem ini dikembangkan dari sistem parlemen Australia. Perbedaannya terletak pada interupsi. Pembicara kedua dapat menginterupsi lawan pada menit kedua setelah berbicara. Ketiga, debat sistem parlemen Inggris atau British. Keempat, debat parlemen Amerika. Yang kelima, debat kompetisi. Debat ini biasanya diselenggarakan oleh universitas atau lembaga yang kepentingannya untuk suatu lomba. Contoh, Kemendikbud mengadakan lomba debat yang disebut LDBI. Ini disebut debat kompetisi. Tata cara debat sistem parlemen Australia. Yang pertama, debat dibuka oleh moderator. Setelah itu, permainan debat dimulai. Debat terdiri atas dua sesi, yaitu sesi utama dan sesi simpulan. Pada sesi utama, setiap pembicara mendapat kesempatan berbicara selama 7 menit. Pada sesi utama ini dimulai dari pembicara 1 kelompok pro. Kemudian pengatur waktu akan memberi tanda waktu sebagai berikut. 2 ketuk untuk waktu kurang dari 1 menit. 3 ketuk untuk waktu tepat 7 menit. 4 ketuk atau lebih untuk waktu 7 menit lebih 20 detik. Dalam menyampaikan pernyataannya, setiap pembicara akan maju berbicara ke podium dengan menghadap ke juri. Setelah sesi utama berakhir, moderator akan menyampaikan diskusi akan dilanjutkan pada sesi simpulan. Pada sesi simpulan, setiap pembicara mendapat kesempatan berbicara selama 4 menit. Pada sesi simpulan ini dimulai dari pembicara kontra. Setelah sesi simpulan berakhir, juri akan menyampaikan analisis debat dan mengumumkan pemenang debat. Terakhir, debat ditutup oleh moderator. Baik, saya akan menjelaskan alur debat sistem parlemen Australia. Setelah acara debat dibuka oleh moderator, kemudian permainan debat yang terdiri atas sesi utama dan sesi simpulan akan dipandu oleh moderator pula. Pada sesi utama dimulai dari pembicara 1 kelompok pro. Setelah selesai menyampaikan pidatonya selama 7 menit, pembicara 1 akan duduk kembali dan dilanjutkan oleh pembicara 1 dari kelompok kontra. Setelah itu, dilanjutkan oleh pembicara 2 kelompok pro. Kemudian, dilanjutkan oleh pembicara 2 kelompok kontra. Setelah itu, alurnya dilanjutkan oleh pembicara 3 kelompok pro. Kemudian dilanjutkan lagi oleh pembicara 3 kelompok kontra. Sesi utama berakhir setelah pembicara 3 kelompok kontra selesai berbicara. Setelah sesi utama selesai, moderator akan menyampaikan bahwa debat akan memasuki sesi simpulan. Pada sesi simpulan ini dimulai dari pembicara dari kelompok kontra.
Pembicara yang maju pada sesi simpulan adalah pembicara 1 atau pembicara 2, tidak boleh pembicara 3. Setelah pembicara 1 atau 2 dari kontra selesai berbicara, dilanjutkan oleh pembicara 1 atau 2 kelompok pro. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas pembicara 1 pro ketika berbicara di podium. Yang pertama, ia memperkenalkan anggota kelompok dan menyampaikan pembagian pendapat atau argumen kelompok atas mosi. Yang kedua, menyampaikan latar belakang mosi. Dalam hal ini, pembicara menyampaikan mengapa topik ini perlu dibahas. Misalnya dalam mosi, hukuman kebiri untuk pelaku kejahatan seksual. Latar belakangnya karena banyak korban, terutama perempuan, sudah berjatuhan. Sehingga penting dicarikan solusinya, terutama hukuman untuk pelaku agar jera. Yang kedua, menyampaikan definisi kata kunci. Contoh dalam mosi, pemberlakuan nomor genap ganjil untuk menekan mobilitas massa dalam masa PPKM. Kata kuncinya adalah pemberlakuan genap ganjil, mobilitas massa, dan masa PPKM. Pembicara 1 pro harus menjelaskan kata kunci tersebut. Yang keempat, menyampaikan pembatasan topik. Misalnya dalam mosi, keberadaan kawasan industri akan merusak sosial kultur masyarakat setempat. Pembicara 1 pro bisa saja membatasi pembahasannya pada debat tersebut pada wilayah Kendal, sehingga mosi ini mengarah pada pembahasan keberadaan kawasan industri Kendal akan merusak sosial kultur masyarakat setempat, yaitu masyarakat Kaliwungu Kendal, di mana tempat KIK kawasan industri Kendal terdapat. Kelima, menyampaikan argumentasi pertama kelompok atas mosi. Dan keenam, tentu argumentasi tersebut harus dikuatkan dengan bukti atau evidence yang berupa misalnya undang-undang, teori, data, atau fakta. Semakin banyak bukti, semakin menguatkan argumen. Baik, bagaimana sekarang tugas pembicara 1 kontra? Pembicara 1 kontra maju ke podium. Yang pertama, ia memperkenalkan anggota kelompok dan menyampaikan pembagian argumentasi kelompok atas mosi. Pembicara 1 kontra tidak perlu menyampaikan latar belakang terjadinya mosi, definisi kata kunci, dan pembatasan topik. Terutama pembatasan topik, pembicara 1 kontra memang harus mengikuti pembicara 1 pro. Selanjutnya, ia mendebat atau menyanggah argumentasi pembicara 1 pro. Yang ketiga, menyampaikan argumentasi pertama kelompoknya. Yang keempat, tentu argumentasi tersebut harus dikuatkan dengan bukti yang kuat. Baik, sekarang tugas pembicara 2 baik pro maupun kontra. Yang pertama, ia langsung menyanggah argumentasi lawan. Tentu saja struktur sanggahan sama dengan struktur argumentasi. Pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana struktur argumentasi dan struktur sanggahan. Setelah menyanggah, yang kedua, tugas pembicara 2, baik pro maupun kontra, adalah menyampaikan argumentasi kedua kelompoknya. Tentu saja argumentasi itu harus dikuatkan dengan bukti-bukti. Bisa berupa undang-undang, teori, data penelitian, fakta di lapangan, dan contoh-contoh. Selanjutnya, bagaimana tugas pembicara 3, baik pro maupun kontra? Yang pertama, ia tentu menyanggah terlebih dahulu
argumentasi lawan. Struktur sanggahan sama dengan struktur argumentasi. Pembicara 3 tidak boleh berpendapat atau menyampaikan argumentasi baru. Ia hanya menegaskan ulang argumentasi kelompoknya, yaitu argumentasi 1 yang disampaikan oleh pembicara 1 dan argumentasi 2 yang disampaikan oleh pembicara 2. Selanjutnya ia menguatkan argumentasi tersebut dengan bukti-bukti yang lain atau bukti-bukti baru. Selanjutnya, ketika memasuki sesi simpulan, moderator akan menyampaikan bahwa sesi simpulan akan dimulai dari kelompok kontra. Pembicara yang maju pada sesi simpulan adalah pembicara 1 atau pembicara 2, bukan pembicara 3. Pada sesi simpulan ini, pembicara sudah tidak lagi menyanggah atau mendebat, tetapi pembicara akan menyimpulkan atau mengkristalkan argumen-argumen kelompoknya. Pembicara akan menyampaikan kelemahan-kelemahan argumentasi lawan dan menonjolkan kelebihan-kelebihan argumentasi kelompoknya, tentu dengan bukti-bukti yang kuat. Hal ini sekaligus meyakinkan juri bahwa kelompoknya lah yang pantas memenangkan debat. Baik, mari kita belajar mengonstruksi argumentasi. Misalnya debat dengan mosi, TNI masuk sekolah dapat meningkatkan bela negara siswa. Misalnya saya sebagai pembicara pro, maka saya akan menyampaikan argumentasi saya seperti ini. Kami kelompok pro setuju dengan mosi bahwa TNI masuk sekolah dapat meningkatkan bela negara siswa. Pasal 30 Undang-Undang 45 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dalam Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, pasal 9 ayat 2 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam bela negara diselenggarakan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan, 2. Pendidikan dasar kemiliteran secara wajib, 3. Pengabdian sebagai TNI baik secara sukarela atau wajib, dan 4. Pengabdian sesuai profesi. Kehadiran TNI di sekolah membantu sekolah mengenal pendidikan dasar kemiliteran seperti yang tadi tertera pada Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 2 tersebut, dan juga dapat mendidik kedisiplinan, ketangguhan, dan kemandirian dalam bela negara. TNI akan melatihkan kesiapsiagaan siswa menghadapi musuh. Kesiapsiagaan ini adalah siap mental dan fisik, tahu teknik, taktik, dan strategi menghadapi musuh. Saya mempunyai bukti negara-negara yang menerapkan wajib militer mempunyai kesiapan warganya menghadapi musuh negara dari luar, seperti Mesir, Israel, Korea Selatan, Thailand, Singapura. Bahkan Ukraina yang pernah menghapus wajib militernya tahun 2013, kemudian tahun 2014 mewajibkan kembali wajib militer karena adanya konflik regional yang mulai memanas. Demikian contoh seorang pembicara yang telah menyampaikan pendapat yang disertai argumentasi serta dikuatkan dengan bukti-bukti. Selanjutnya, bagaimana cara mengonstruksi sanggahan? Konstruksi sanggahan sama dengan konstruksi argumentasi, yaitu terdapat argumentasi dan dikuatkan oleh bukti-bukti. Contoh, misalnya sebagai pembicara kontra akan menyanggah atau mendebat pembicara pro tadi dengan mosi TNI masuk sekolah dapat meningkatkan bela negara siswa. Sanggahannya demikian. Saya sebagai kelompok kontra sangat tidak setuju dengan pendapat pembicara pro tadi. Saya akan menyanggah pernyataan pembicara pro bahwa kehadiran TNI di sekolah membantu sekolah dalam mengenal pendidikan dasar kemiliteran, seperti yang Anda katakan pada Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 2 tersebut.
dan katanya dapat mendidik kedisiplinan, ketangguhan, dan kemandirian dalam bela negara. Coba Anda teliti lagi, bukankah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 tersebut jelas disebutkan bahwa pendidikan dasar kemiliteran hanya salah satu saja yang bisa ditempuh oleh negara-negara yang menganut wajib militer. Kelompok pro kelihatannya sudah salah persepsi tentang bela negara yang disebut menjadi wajib militer, dan Indonesia tidak menganut wajib militer tersebut. Bela negara di Indonesia telah banyak disampaikan melalui pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme tidak harus dengan mendatangkan TNI ke sekolah. Nasionalisme dapat dibangun dengan refleksi, pemahaman mendalam, dan bernalar kritis melalui pembelajaran dan budaya sekolah. Tugas TNI adalah mengamankan negara dari ancaman, bukan masuk ke sekolah. Saya mempunyai bukti, meski tanpa kehadiran TNI, nasionalisme siswa cukup tinggi. Bela negara dibangun melalui prestasi dan karya mereka. Karena ancaman negara tidak hanya berupa serangan dari negara tetangga atau gerakan separatis, tetapi dapat berupa penjajahan budaya dan kemiskinan. Demikian contoh menyanggah atau mendebat yang strukturnya sama dengan memberikan argumentasi. Baik anak-anak, unsur debat selanjutnya adalah moderator. Moderator adalah orang yang mengatur lalu lintas pembicaraan pada debat. Tugasnya yang pertama membuka acara debat, yang kedua memperkenalkan diri, yang ketiga menyampaikan mosi, berikutnya menjelaskan cara berdebat. Selanjutnya dia memperkenalkan juri dan pengatur waktu. Selanjutnya, tugas utama seorang moderator adalah mengatur lalu lintas pembicaraan. Setelah sesi simpulan selesai, moderator mempersilahkan juri untuk menyampaikan ulasan debat dan mengumumkan pemenangnya. Kemudian yang terakhir, tugas moderator menutup acara debat. Baik, saya akan menyampaikan bagaimana etika debat. Yang pertama, berbicaralah dengan gestur yang santun. Gestur adalah gerakan anggota tubuh, misalnya gerak kepala, badan, tangan, dan posisi kaki. Yang kedua, berekspresilah dengan wajar dan tidak berlebihan. Ekspresi adalah perubahan raut muka. Yang ketiga, berbicaralah dengan intonasi yang berirama, tidak dengan nada yang tinggi dan tekanan keras, apalagi membentak-bentak. Etika selanjutnya, mendengarkan dengan cermat dan tenang saat lawan berbicara. Berikutnya, menggunakan bahasa Indonesia yang standar atau baku. Tidak diperkenankan menggunakan bahasa Indonesia yang tidak tertib atau tidak formal. Berbicaralah saat diberi kesempatan oleh moderator. Selanjutnya, tidak diperkenankan menyampaikan pernyataan yang menyudutkan atau menyerang lawan bicara dengan pernyataan yang sensitif, misalnya mengungkap data pribadi. Etika selanjutnya, berbicara tidak boleh dengan emosional atau marah-marah. Selanjutnya, aspek apa yang dinilai dalam debat? Debat dinilai dari 3 aspek. Yang pertama, methods, yang kedua, methods, yang ketiga, manners. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi isi, strategi, dan cara penyampaian. Isi dinilai dari kekuatan logika, relevansi argumentasi, dan penggunaan data-data yang terkait dengan topik debat. Sanggahan terhadap argumentasi lawan juga dibobot atau dinilai sama dengan argumentasi. Harus dibuktikan dengan logika serta relevansinya. Ada beberapa pertanyaan yang memandu berkaitan dengan isi. Yang pertama,
apakah debator memberikan argumentasi yang disertai dengan bukti-bukti? Yang kedua, apakah debator berargumentasi sesuai dengan topik perdebatan? Yang ketiga, apakah debator menyerang ketidaksahihan data, kesesatan logika, dan kelemahan implikasi dari argumentasi lawan? Keempat, apakah debator menguatkan argumentasi debator setimnya? Kelima, apakah debator menghindari kasus menggantung? Keenam, apakah debator ketiga menghindari argumentasi baru? Aspek penilaian debat yang kedua yaitu strategi atau dalam bahasa Inggrisnya methods. Strategi menyangkut bagaimana pembicara memanfaatkan waktu yang diberikan dengan baik dan menggunakan strategi pembelaan dan perlawanan dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan yang memandu berkaitan dengan strategi atau methods, misalnya, apakah debator menyampaikan pembukaan dengan menarik? Kedua, apakah debator menyusun gagasannya secara sistematis? Ketiga, apakah debator responsif terhadap dinamika perkembangan debat? Yang keempat, apakah debator mengatur alokasi waktu debat secara proporsional? Aspek manners atau cara penyampaian menyangkut cara pembicara menyampaikan argumentasinya, bagaimana pembicara mengontrol sikap tubuh, volume suara, kontak mata, dan variasi ekspresi untuk membuat pidatonya menarik dan enak didengar. Ada beberapa panduan berkaitan dengan manners atau cara penyampaian. Yang pertama, apakah dalam menyampaikan gagasan, debator secara efektif memanfaatkan vokal, bahasa, kontak mata, gestur, cara berdiri, atau ekspresi. Yang kedua, apakah debator menghindari menyerang lawan secara pribadi. Bagaimana? Sudah paham apa itu debat, jenis-jenisnya, dan cara bermain debat? Kalian akan lebih paham cara bermain debat sistem Parlemen Australia jika menonton video pembelajaran KD Debat 2. Nah, setelah ini kalian harus menonton video pembelajaran KD Debat 2 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.